Saya kebagian, kita sedang dalam seri khotbah eksposisi doa Bapa Kami. Dan saya kebagian frasa yang kedua. Minggu lalu Bugem sudah membagikan frasa yang pertama, yaitu Bapa Kami yang di surga, dan begitu luar biasa ya. Ada 2 slide-nya yang merema dalam diri saya. Yang pertama itu adalah Bapa itu bukan Bapak, itu wow banget sih ya slide itu ya. Baru yang kedua adalah adopsi. Dan izinkan saya kita membacakan Matius 6 ayat 9 ini, kita sama-sama 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, izinkan saya sebelum kita masuk ke dalam frasa yang kedua yaitu dikuduskanlah namamu, izinkanlah saya untuk masuk terlebih dahulu di dalam Bapa kami yang di surga. Saya menambahkan sedikit dan walaupun saya mengulang sedikit karena tidak bisa masuk ke dalam dikuduskan namamu kalau kita tidak mereview sedikit tentang Bapa kami yang di surga. Saudaraku tahu di dalam konteks waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami ini, bangsa Israel itu tidak pernah menyebut Allah secara Aba. Mereka menyebut Allah itu sebagai Adonai, Elohim. Ya, kadang yang sangat jarang sekali bangsa Israel menyebut Allah itu sebagai Bapa, tapi bukan Aba. Bapa yang panggilannya adalah untuk Bapa suatu bangsa yang besar, Bapa pemimpin perjanjian, seperti Bapa yang jauh, yang transenden dari umatnya. Tetapi di dalam kalimat ini, Yesus menggunakan bahasa Aram yaitu Abba. Sebuah panggilan yang begitu dekat, begitu intim, seperti relasi saya dan anak saya, waktu anak saya namanya Glinda sebut saya Papa. Jadi pada saat itu bangsa Israel benar-benar kaget dan mereka bisa berkata, wow, yang seperti ini nih kami belum pernah dengar. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bangsa Israel untuk memanggil Allah dengan sebutan Abba. Wow. Dan itu sangat revolusioner banget saudaraku. Ya. Ini saudaraku. Tapi Yesus itu tidak menciptakan istilah Aba. Tapi justru Yesus sedang membuka akses untuk kita dapat memanggil dia Bapa. Jadi saudara lihat di frasa yang pertama saja sudah muncul salib saudara. Di frasa yang pertama sudah ada salib di sana. Karena tanpa salib, tanpa Kristus, panggilan Bapa tidak mungkin diucapkan. Hanya di dalam Kristus ada hak istimewa untuk kita berani memanggil Allah sebagai Bapa. Wow, saudara. Jadi luar biasa sekali. Belum pernah ada orang yang memanggil Allah dengan panggilan Bapa yang begitu dekat. Dan itu tidak mungkin kalau tanpa kematian Kristus di atas kayu salib. Karena kenapa saudaraku? Karena Kristus ya mengambil posisi kita terpisah di kayu salib. Dia yang sebelumnya di Taman Getsemani memanggil Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tiba-tiba di atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli, Allahku, Allahku. Dan saya sudah pernah bagikan di depan sini saudaraku. Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan perkataan Kristus. Itu adalah perkataan kita semua. Karena siapa kita, saudaraku? Kita adalah orang-orang yang pernah keluar dari hatinya, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Kita adalah manusia-manusia berdosa yang selalu merasa sendirian. Kesendirian kita itu bukan ilusi, saudara. Itu adalah real, setiap manusia memang sendirian. Saudara pasti pernah menjerit dalam hati saudara, Eli, Eli, lama sabatani, Tuhan kenapa lo tinggalin gue Tuhan? Di dalam penderitaan kita yang paling dalam, gak ada yang peduliin kita saudaraku. Dan kita berteriak di dalam hati kita. John Calvin katakan apa yang diambil itu yang ditebus. Bahkan Yesus mengambil perkataan keterpisahan kita di atas kayu salib. Keterpisahan kita ditebus oleh dia. Sehingga
Dia yang union bersama dengan Allah Tritunggal terpisah pada saat itu. Agar kita yang terpisah menjadi satu kembali. Dan kita yang tidak pernah bisa memanggil Bapa, yang tidak pernah dapat gambaran Bapa yang benar, akhirnya dapat memanggil Dia Bapa. Jadi waktu kita ngomong tentang doa Bapa kami ini gara-gara terlalu familiar, kita lupa untuk mengupas kedalamannya yang begitu wow. Bahkan dari frasa pertamanya, saudara. Dari frasa yang pertamanya saja, saudara, ini sudah menggambarkan dan itu yang terjadi di saat seorang Bapa mengorbankan bukan malaikat surgawi, saudara. Bukan makhluk surgawi. Ya, dia bisa nyuruh Mikael gitu atau Gabriel aja gitu. Yang dikorbankan, bisa. Tapi dia pilih anaknya yang tunggal. The darling of heaven, the best, the very best one. Bagi kita. Ini wow banget, saudara. Ini bukan wow lagi, ini wow gitu ya, saudara. Ini terlalu luar biasa gitu loh. Sementara Allah-Allah yang lain, bapak-bapak yang lain terus menuntut pengorbanan dari kita. Dahsyat, saudara, luar biasa. Luar biasa. Oleh karena inilah maka Roh Kudus bisa turun, saudara. Dan ini bukan level berikutnya. Kalau ada pendeta besar atau pendeta yang udah senior bilang ini naik level lagi ke berikutnya terima. Enggak. Ini bukan level yang berikutnya, saudara. Ini adalah satu kesatuan, ini adalah ordo salutis, ini adalah karya keselamatan yang satu rantai emas. Di mana dari inkarnasinya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, Roh Kudus turun, bahkan sampai glorification, itu adalah satu rantai emas yang besar dalam hidup kita. Nah, kita akan bahas tentang Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke, keren banget ya kalau kuasa ya. Kesannya tuh langsung kamehameha gitu ya, saudara ya. Kayaknya ada sesuatu hal yang keluar dari diri kita. Tapi sebenarnya, saudaraku, apa yang dimaksud dengan kuasa ini? Nah, saya minta maaf ya, karena ini slide PPT pertama yang saya buat pribadi ya. Jadi kalau warnanya agak aneh-aneh gitu ya, karena kan saya kan jujur aja buta warna parsial ya, saudara. Jadi saya oke lah ya. Mentang-mentang admin gue, oke kok gitu ya. Nah, ya. Jadi Roh Kudus tidak pernah mengarahkan kuasa untuk apa, saudara? Untuk kemuliaan pribadi Roh Kudus itu sendiri, tidak. Roh Kudus analoginya seperti lampu sorot, saudara. Dia akan selalu menyorot kepada Kristus. Waktu saat saudara lihat ini ada lampu sorot loh. Tapi gak mungkin saudara merhatiin lampu sorotnya. Tuh, gak mungkin, gak kelihatan lampu sorot. Saudara akan melihat objek yang lain di depan. Yaitu Glenn Sumampau gitu ya, saudara. Nah, Kristus seperti itu. Roh Kudus seperti itu, saudara. Dia akan selalu menyorot kepada Kristus. Dia saja tidak menyorot pada pribadinya dia sendiri. Bahkan untuk kemuliaan manusia si penerima kuasa. Wah, ya kan? Ada tuh orang yang ngerasa pengurapannya 100%. Ada yang kurang gitu ya. 50%. Ada yang cuma 20%. Beda-beda gitu pengurapannya. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Dulu kita sering dibegoin memang ya, nggak apa-apa lah ya. Sekarang kan udah semakin dibukakan. Roh Kudus hanya akan mengarahkan kuasanya untuk kemuliaan Kristus. Dikuduskanlah namamu. Bahkan saat kita bisa memandang salib, bisa melek salib, itu juga adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi gimana bisa naik level, saudaraku? Ini benar-benar berkesinambungan yang satu sama lain antara pencurahan Roh Kudus, salib Kristus dan semuanya. Kesinambungan. Nah, kita akan lihat apa arti kata saksi di dalam ayat ini, saudara. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah martires. Yang kata dasarnya adalah martir. Nggak keren sama sekali.
memberi kesaksian tentang kemuliaan Kristus yang bangkit sekalipun harus menderita hingga mati. Ya, supaya nampolnya nggak terlalu nampol di awal, saya simpen dulu sampai terakhir ya saudara ya. Nah ini namanya kalau khotbah tuh kadang-kadang salibnya nggak perlu di akhir, bisa di depan, bisa di tengah, nanti keluar lagi gitu ya saudara. Di akhir sedikit, nggak ada salib ya saudara. Nah baru yang terakhir saudaraku, ya baru ini, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan namamu dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Itu adalah permohonan pertama. Bukan cukupkanlah kami. Bukan jauhkanlah kami daripada pencobaan. Atau ampunilah kami, bukan. Tapi dikuduskanlah namamu adalah permohonan pertama. Di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, saudara. Why? Bingung ya saudara? Kenapa Tuhan ngajarin? Ini adalah permohonan pertama yang melebihi semua kebutuhan kita. Tuhan, aku butuh pasangan Tuhan. Aku butuh uang buat bayar listrik, ya kan? Aku butuh apa lagi saudara? Aku butuh apa lagi? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kebutuhan utamamu. Yang pertama adalah dikuduskanlah namamu. Dikuduskan namamu adalah kebutuhan ultimat kita. Wah, saudara mungkin bingung, kenapa Glenn? Why? Karena itu desain awal manusia. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah mobil tiba-tiba dia bosen dikendarai, terus dia bilang, gue gak mau dikendari sama manusia lagi. Gue mau panjat tebing. Saudaraku, dan mobil mencoba untuk panjat tebing. Yang dia akan temukan adalah kesulitan demi kesulitan yang tidak perlu, bahkan kehancuran dirinya. HP, gue bete banget nih tiap hari gue dipakai cuma buat WA, lihat Instagram, macem-macem, gue mau diving. Waktu dia diving, sudah pasti dia akan mengalami kesulitan, korslet, macem-macem, sampai mati. Saudara, udah pasti, itu kita. Kita selalu pikir kita hidup ini untuk uang, kita hidup ini untuk cinta, kita hidup ini untuk apa semuanya. Kita lupa dosa membuat kita enggak ngerti desain awal kita. Padahal semua hasrat-hasrat kita sesungguhnya adalah gambaran tentang hasrat yang ultimat. Yaitu menguduskan nama Tuhan. Dikuduskan dalam bahasa aslinya adalah hagiasteto. Bukan kita yang menguduskan nama Tuhan. Tetapi biarlah namamu dipandang kudus oleh semua orang. Supaya keren sedikit di depan Hatta Halimas, saya akan bilang kata seperti ini saudaraku ya. Ya. Udah keren ya, udah keren. Puji Tuhan. Thank you bro, ya kan. Pak Yakub aku dibilang keren sama Hatta Halimas, Pak Yakub gitu ya. Nah, aoris, imperatif, pasif. Ya. Ini adalah sebuah bentuk kata kerja, saudaraku, ya, yang nggak dimiliki oleh semua bahasa, cuma Latin, Yunani, Ibrani. Ya. Aoris, imperatif, pasif ini, itu artinya apa? Aoris itu tindakan yang dipandang sebagai satu kesatuan. Imperatif jelas perintah. Dikuduskan namamu itu adalah perintah. Ini yang keren yang terakhir. Pasif. Subjek justru yang menerima tindakan. Kita yang ngomong, justru kita yang menerima tindakan. Dikuduskanlah namamu, itu berarti kita yang terima pengudusan dari Tuhan. Keren sih ya. Memang gak ada di bahasa Indonesia ini saudaraku ya. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang bertindak. Sehingga namanya dihormati di dunia ini. Bukan kita. Bukan kita yang bikin namanya kudus. Gara-gara kita kelihatan kudus gitu ya, mukanya pucet-pucet gitu ya saudara ya. Terus kan doa semalaman suntuk gitu kan, kalau ibadah sampai 8 jam gitu. Bukan saudara, bukan. Karena Allah telah kudus secara mutlak. Secara mutlak. Kekudusannya absolut. Enggak ada yang perlu kita tambahi. Tapi kita sering
mengabaikan kekudusannya Tuhan. Kekudusannya bukan sekedar perbuatan. Manusia selalu berpikir bahwa kekudusan itu perbuatan. Ya. Tapi kekudusan itu adalah pribadi Allah sendiri. That's why tanpa pribadi Allah, manusia nggak mungkin hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan itu adalah habitat Allah, kehadiran Allah, kekudusan adalah Dia sendiri. Oke, dosa nggak bisa kekudusan. Kekudusan nggak bisa dosa. Makanya manusia berdosa yang berusaha hidup saleh, tetot. Ya, tetot. Karena kekudusan tidak bisa diraih dengan apapun juga. Perbuatan baikmu, ibadahmu, bahkan pengorbananmu. Yesaya 64 ayat 6 berkata, segala kesalehan kita sama seperti kain kotor. Dalam bahasa aslinya adalah pembalut wanita. Ibrani 10 ayat 4 berkata, tidak mungkin darah lembu jantan dan domba jantan menghapus dosa. Nah, kekudusan hanya datang melalui korban yang sempurna. Hanya datang melalui korban yang sempurna. Tanpa salib, tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kekudusan. Praise God. Nah, ini baru introducing ya saudara. Itu baru perkenalan aja. Nah, kita akan baru masuk ke khotbah saya ya saudara ya. Makanya khotbah saya akan dibagi menjadi 3 bagian. Wah, jadi akan lama sekali. 3 bagiannya Pak Agem tuh bisa berapa 1 jam saudara ya. Nah, jadi ini kira-kira 1,5 jam lagi lah ya. Oke lah ya. Oke. Nah, yang pertama adalah perjumpaan dengan Sang Kudus. Baru yang kedua, kematian manusia dosa dan kehancuran berhala. Yang ketiga, hidup yang benar-benar baru. Oke. Nah, kita akan lihat mulai dari yang awal. Perjumpaan dengan Sang Kudus. Kita harus lihat bahwa perjumpaan dengan yang Sang Kudus itu 100% adalah inisiatifnya Allah. Manusia berdosa tidak akan mungkin mencari kekudusan. Siapa di sini yang mencari kekudusan? Enggak ada. Ya, pasti bohong kalau mencari kekudusan ya. Karena itu adalah 100% inisiatifnya Allah. Nah, kita akan belajar. Yesaya, bukan Yose ya. Yesaya, hampir nyebutin Yose. Habis Raymond tiba-tiba ngomong sih ya. Jadi kalau Raymond tuh pasti kalau dia ngomong pasti ngomongin Yose soalnya. Jadi gue langsung Yose, Yesaya ini. Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Ya, saya baca yang warna gelap, saudara baca yang orange, oke? Yang orange ya. Saya baca. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, para serafim berdiri di sebelah atas. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya. Ini tadi Faya udah bilang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lihat saudara. Reaksi malaikat waktu bertemu dengan yang Sang Kudus. 2 sayapnya dipakai untuk menutupi mukanya. 2 sayapnya dipakai untuk menutupi kaki. Baru 2 sayapnya untuk terbang dan mereka berseru apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Malaikat saja, makhluk tanpa dosa, tidak berani memandang langsung kemuliaan, kekudusan Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan ya, malaikat tuh makhluk tanpa dosa. Dia aja gak berani, mereka aja gak berani memandang kekudusan Allah secara langsung. Apalagi kita saudara. Apalagi kita.
Lalu pertanyaannya, bagaimana reaksi manusia yang berdosa saat bertemu dengan Sang Kudus? Langsung yang kedua, kematian manusia dosa dan kehancuran berhala. Ya. Jadi ternyata cepat satunya. Saya akan bahas ayat berikutnya dari Yesaya. Tadi kan Yesaya tuh ya. Nah, ayat berikutnya dari Yesaya. Yesaya 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Celaka. Musa, kemarin Pastor Kenny udah ngomong di sini tentang Musa. Musa, waktu dia melihat kekudusan Allah, lalu ia berfirman, aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia apa? Takut memandang Allah. Lalu Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini adalah ayat-ayat terakhir dari penderitaan Ayub, saudara. Ayub ini menderitanya luar biasa. Saudara boleh baca kitab Ayub. Saat saudara menderita dan saudara bertemu dengan Sang Kudus, bahkan engkau tidak akan berani mengeluh. Tapi sama sekali tidak bisa ngeluh, saudara. Karena keindahannya akan mengatup bibir kita. Ini Ayub. Nah, kita lihat yang perjanjian baru ini. Petrus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Lihat ya korelasinya ya, hubungannya semuanya. Baru yang terakhir, Yohanes di Pulau Patmos. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti apa saudara? Orang yang mati. Reaksi pertama saat berjumpa dengan Sang Kudus. Bukan sukacita saudara, bukan sukacita. Ya. Nggak seperti di gereja-gereja lama ajarin itu saudara. Ya. Tepuk tangan gitu, enggak. Tapi reaksi pertama saat berjumpa dengan Sang Kudus itu adalah kesadaran akan dosa menjadi nyata. Saudara akan menyadari semua dosa-dosa kalian. Kita langsung nyadarin, wah ternyata kita berdosa. Ketakutan karena perasaan yang tidak layak, yang mendalam. Saudara akan takut setengah mati. Saudara. Bahkan kematian. Kematian apa? Manusia lama kita. Yang terakhir, hidup yang benar-benar baru. Cepat ternyata ya saudara ya. Ya pokoknya Glenn gak bisa khotbah lama-lama ya saudara. Gak tahu udah diusahakan untuk khotbah lama tapi susah memang. Ya kan? Nah, gak ada PK ya. Nah, hidup yang benar-benar baru. Nah, kita akan bahas ini semua di dalam satu pribadi yang bernama Saulus, yang disebut juga Paulus. Ya. Kenapa saya bilang Saulus yang disebut juga Paulus? Karena Saulus itu bukan pada saat dia sebelum bertobat namanya Saulus, setelah bertobat dibaptis ganti nama jadi Paulus. Enggak saudara ya. Karena Saulus itu adalah sebutan secara Ibrani, sedangkan Paulus itu adalah sebutan secara Yunani. Jadi orang yang sama, bukan, wah nanti dia udah bertobat jadi Paulus. Enggak saudaraku ya. Jadi saya mengambil ini juga supaya Hatta ya, ngangguk-ngangguk ya. Oke, kita akan baca sama-sama ya saudaraku. Saudara baca yang orange, saya baca yang itu biru ya. Biru, oke. Biru. Kisah Para Rasul 22 ayat 6 sampai 11. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Saudara, maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata,
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saudara. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan apakah yang harus kau perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan mereka yang tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsik. Saudaraku lihat ya, ini saya mau bahas yang ayat 8 dulu saudaraku. Ini Paulus bilang gini, jawabku siapakah engkau? Tuhan. Jadi walaupun dia belum tahu ini siapa, tapi dia udah ada kesadaran bahwa ini Tuhan nih. Ya ini kerennya nih, jawabannya. Dia nggak bilang, aku Allah enggak. Tapi dia langsung bilang, akulah Yesus, orang Nazaret. Paulus sedang bertemu dengan Yesus yang bangkit. Ini artinya apa saudara? Ini ayat menyatakan keilahian Yesus. Jadi Yesus itu bukan cuma manusia. Jadi orang Kristen itu bukan menuhankan manusia. Kalau menuhankan manusia kita juga gak mau saudaraku. Tapi dia adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia. Ayat itu keren saudara. Nah kita akan bahas lebih dalam mengenai Saulus. Saulus sebelumnya sangat terdidik. Sangat religius. Sangat yakin dirinya benar. Tetapi di hadapan Kristus ia menjadi buta, tak berdaya, bahkan harus dituntun orang lain. Kita ya, sebelum kita bertemu dengan Kristus, kita tuh yakin loh diri kita benar. Kita yakin diri kita benar. Kita pikir kita udah religius. Kita pikir kita sudah terdidik. Tapi waktu kita ketemu dengan Sang Kudus, langsung jadi buta. Saudara. Saya waktu pertama kali kenal Injil, saudara, saya langsung wow, tidak seperti yang dulu aku dengar gitu saudara. Langsung saudaraku, dan itu luar biasa. Nah ini adalah gambaran dari total depravity. Manusia yang menganggap dirinya pintar, berpengalaman, rohani, merasa dirinya benar, tapi sebenarnya buta. Sebenarnya buta. Kita kayak gitu, saudara. Manusia tuh selalu sok pintar, sok berpengalaman, sok rohani, sok benar. Padahal kita buta. Lalu ayat-ayat ini berbicara tentang irresistible grace, saudara. Irresistible grace itu apa? Anugerah yang gak bisa ditolak. Inisiatif selalu datangnya dari Kristus. Lihat, Paulus tidak sedang mencari Kristus loh. Dia sedang on the way memburu orang Kristen. Ya saudaraku, siapa di sini yang ketemu dengan kekudusan pada saat OTW melakukan dosa? Ya saudaraku. Namun anugerah menabraknya. Wow. Namun anugerah menabraknya. Tidak bisa ditolak oleh siapapun. Saudara. Sekalipun Avenger, apa sih? Pokoknya gak bisa ditolak oleh siapapun. Menghentikan Paulus berbuat dosa lagi. Menghancurkan manusia lama Paulus dan mengembalikan arah hidupnya. Saudara lihat, saudara gak pernah cari Kristus, kita gak pernah cari Kristus. Ya, bahkan kita dalam OTW menuju dosa, anugerahnya menabrak kita. Dan itu gak bisa ditolak. Saat anugerah menabrak kita, nih, masa kehancuran manusia lama. Sorry, bukannya langsung dipulihkan. Tapi masa kehancuran manusia lama.
selama 3 hari, tidak melihat, tidak makan, tidak minum. Ini bukan sekedar efek fisik, saudara. Tapi masa pertobatan mendalam. Perombakan teologi total. Perendahan diri total, saudara. Saat anugerah menabrak saudara, itu semua teologi saudara yang salah-salah tuh diberesin semuanya. Saudara langsung, wow. Paulus ini muridnya Gamaliel loh, saudara. Gamaliel itu salah satu guru yang paling top, yang paling besar di Israel. Untuk jadi murid Gamaliel, dia bukan hanya harus pintar, tapi dia harus ada dari keluarga yang terpandang dan harus punya ekonomi yang cukup. Dan Paulus ini adalah guru dari Gamaliel. Waktu dia ketemu dengan Allah yang hidup, ya murid dari Gamaliel, saudaraku. Waktu dia bertemu dengan Allah yang hidup, teologinya runtuh. Ya saudara, dirombak menjadi Injil yang sejati. Karena kita dibenarkan bukan oleh karena usaha kita. Kita ditebus bukan karena kita berharga. Seolah-olah dikuburkan sebelum muncul sebagai Paulus yang baru. Paulus setelah perjumpaan dengan Sang Kudus. Dia menanggalkan semua kebanggaan masa lalu. Filipi 3 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, apakah hal-hal yang lalu yang saudara anggap keuntungan itu tetap menjadi hal yang untung pada saat ini? Atau hal-hal yang dulu saudara anggap keuntungan sekarang menjadi sampah? Kita cek. Kalau seandainya kita tetap, misalnya dulu kita memberalakan uang nih, terus kita kenal Injil yang sejati, terus kita masih memberalakan uang. Nah, harus bertanya-tanya dalam hati kita. Bisa jadi kita belum sungguh-sungguh berjumpa dengan yang kudus. Karena perjumpaan dengan yang kudus itu akan membuat semua yang dulu menganggap kita untung adalah sampah sekarang. Karena kemuliaan Kristus jauh lebih indah dari semuanya. Lalu Paulus tidak bisa berhenti memberitakan Injil. Sekalipun penderitaan besar menjadi konsekuensinya. Nih saya bacain nih saudara, ini ngeri banget nih. 2 Korintus 11 ayat 23-28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, dia bilang. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku didesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari orang-orang bukan Yahudi. Bahaya dari kota, bahaya dari padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, dan tidak menyebut banyak hal lagi urusan sehari-hariku, yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Wah saudaraku, banyak banget ya. Banyak banget saudara. Kayaknya kita masih oke deh, ya kan? Kita masih oke banget saudaraku ya. Kita masih oke banget, makanya kita udah terlalu nyaman nih. Yuk kita pindah tempat yang lebih gede ya saudara. Ya saudara, kita udah terlalu nyaman. Kita pindah tempat ya, oke. Karena saudaraku, penderitaan itu bukan datang hanya dari pilihan yang salah saja dalam hidup kita. Enggak. Tetapi juga saat kita memilih
yang benar. Kata siapa saat saudara memilih yang benar saudara nggak menderita? Kata siapa? Pasti nabi palsu. Ya, oke. Saat kita belum melihat keindahan Kristus lebih indah dari semua berhala hati kita, itu tandanya bahwa kita belum benar-benar berjumpa dengan Sang Kudus. Yes. Saat kita sudah berjumpa dengan Sang Kudus, semua itu enggak ada apa-apanya. Dia lebih indah. Jadi kalau Tuhan bilang, yuk pindah ke tempat yang lebih gede supaya penjangkauannya lebih luas gitu kan. Maka kenyamanan kita sampah. Ya saudaraku. Dan kita lihat saudaraku bahwa Tuhan akan selalu membawa kita memilih yang benar. Tapi ada pengorbanan di sana. Manusia lama kita nggak akan suka. Manusia lama kita akan merintih. Manusia lama kita akan mengerang dan berteriak. Tapi saat kita hanya memandang keindahan Kristus melebihi dari segalanya. Itu yang membuat kita safe. Itu yang membuat kita mengucap syukur, berselebrasi setiap saat. Berselebrasi. Walaupun nanti mungkin setelah kita pindah tempat ya, itu saudara akan lebih sering ya, saudara akan lebih sering disuruh memberi gitu ya. Karena kan memang sewa tempatnya lebih mahal kan saudara disuruh memberi gitu ya. Iya betul gitu ya. Saya pun sebenarnya lebih nyaman sih nggak memberi gitu ya saudara. Tapi karena saya tahu apa yang saya terima semuanya itu asalnya dari Tuhan kan. Jadi saya juga nggak bisa bohong. Saya nih kesukaannya adalah bukan wanita sebenarnya saudara, uang. Ya kan? Jadi kalau ada uang, aduh janganlah memberi gitu ya. Biarlah saya nikmati sendiri gitu ya. Apalagi Xpeng udah keluar yang baru kan. JX gitu ya kan. Saya sukanya kayak gitu. Tapi beberapa hari yang lalu saya desak gembala saya. Saya bilang, kita harus pindah ke tempat yang lebih besar. Saudara aku tahu nih ya, aku share aja nih. Untuk orang datang ke tempat ini ya, udah di ruko, ya, lantai 3 pula, saudara. Masuk ke sana nggak ada yang nyapa juga, ya kan? Itu butuh niat di atas 80% baru masuk ke tempat ini. Saudara sedang membatasi orang untuk mendengar Injil 80%, saudara. Iya kan? Iya kan? Tapi kalau di mall, saudara, wah, beda cerita, ya kan? Beda cerita kalau di mall. Iya, iya kan? Jadi saudaraku, lihat ya, udah lanjut aja deh ya, oke lanjut. Kasih aja ya, jadi lama nanti ya kan. Nah, kita lihat Paulus. Paulus itu adalah teolog terbesar tentang anugerah dan pembenaran oleh iman. Penulis kanon Alkitab terbanyak. Perintis dan pembina jemaat yang berpengaruh. Tetapi sangat rendah hati. 1 Timotius 1 ayat 15-16 dia berkata seperti ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudaraku, ini seperti, saya mau bilang seperti ini saudara. Saya itu enggak level sama saudara. Karena saya, pengetahuan Injil saya salah satu yang paling oke di Undivided Church Jakarta, saudara. Saya salah satu yang paling banyak khotbah di depan mimbar ini, saudara. Paling banyak ngajar, yukles. Saya merintis gereja di Tomohon, Bali, saudaraku. Saya nggak level sama saudara. Saudara tahu karena kenapa? Karena saya jauh di bawah saudara.
gue nih gak layak, saudara. Gue nih hamba Tuhan yang jatuh berkali-kali. Gue suami yang gak setia. Dari dulu orang nganggap gue sebagai penipu. Kalau sekarang gue bisa berdiri di atas mimbar ini, gue gak layak. Gue jauh lebih gak layak dari kalian. Orang yang mengalami Injil yang sejati, dia akan bilang, gue gak level sama semua orang karena gue jauh di bawah kalian. Bahkan gue gak layak untuk Mei. Kalau Tuhan kembalikan keluarga gue seperti ini, itu anugerah. Ngelihat Mei aja nyanyi di sini aja, itu anugerah buat gue, guys. Sekali lagi gue bilang, gue gak level sama kalian. Karena gue jauh lebih gak layak dari kalian. Injil akan membuat kita seperti itu, saudara. Injil akan membuat kita jauh lebih rendah hati. Karena kita semakin menyadari segala sesuatu yang kita terima adalah anugerah. Gak ada satupun yang dari diri kita sendiri. Dan kita gak layak. Kita gak layak. R.C. Sproul bilang gini, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih karunia yang telah kita terima. Saya mau, saya dan istri saya dan keluarga saya seumur hidup kami hanya akan terus menceritakan kasih karunia yang kami alami. Dan kehancuran kami. Agar orang tahu bahwa apa yang baik yang ada di dalam diri saya dan keluarga saya, itu semuanya cuma berasal dari Tuhan. Sehingga saya gak malu bilangin kehancuran saya di atas mimbar ini. Saudara. Agar kita cuma memperbesar kasih karunia Allah saja di hadapan banyak orang. Karena kenapa? Karena kita adalah milik Kristus. Thank you. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Karena doa bukan untuk mengubah situasi kondisi. Doa untuk mengubah kita. Karena Dia selalu memberikan yang kita butuhkan. Di setiap musim hidup kita. 2 tahun yang lalu, saya gak ada duit. Setiap minggu 2-3 kali debt collector datang ke rumah. Kita retak hubungan keluarga. Dan setiap hari saya harus bersiap-siap menghadapi debt collector tanpa harus ada jawaban pasti. Kenapa? Kenapa? Karena itu yang saya butuhkan pada musim itu. Agar saya bisa melihat uang bukan Allah saya. Agar saya bisa melihat penyertaan Kristus tetap membuat keluarga saya hidup sekalipun gak ada uang. Agar saya lihat bahwa Kristus yang terutama dalam hidup saya. Dia selalu memberikan semua yang kita butuhkan. Bahkan di setiap musim penderitaanmu, saudaraku. Itu yang kau butuhkan. Kalau saat-saat itu kau cuma dapat segitu, ya itu yang kau butuhkan. Engkau alami itu yang kau butuhkan pada saat itu. Hari ke-7 penciptaan Allah berkata, segala pekerjaan telah selesai. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Tapi di atas kayu salib, Kristus berkata, sudah selesai. Tapi kita manusia selalu membuat diri kita capek. Berusaha mengejar, menyelesaikan segala sesuatu. Hanya karena gak percaya bahwa semuanya sudah selesai. Di Taman Eden, manusia Adam berkata, biarlah kehendakku yang jadi Tuhan, bukan kehendakmu. Tetapi di Taman Getsemani, manusia Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Dia mulia, dia tidak berdosa, dia kudus.
menjadi dosa, menggantikan tempat yang seharusnya kita berada. Agar kita yang hina, kotor dan berdosa, dikuduskan dalam nama-Nya. Oleh karena itu, kita dapat berkata, dikuduskanlah nama-Mu di hati saya Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu di hidup saya dan di keluarga saya Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu di pergaulan saya, di pekerjaan saya, di setiap hari-hari saya. Dikuduskanlah nama-Mu di bumi seperti di surga. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Karena Engkau sudah terlalu baik buat kami Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskan nama-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku, kita berdoa. Ingat semua apa yang Tuhan telah lakukan buat diri kita, saudara. Ingat. Karena dengan mengingat semua kasih anugerah yang Tuhan buat dalam hidup kita, engkau bisa berkata, dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Engkau sendiri yang memulai segala sesuatunya Tuhan. Engkau yang memulai semua karya keselamatan-Mu ini bagi diri kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi agen-agen yang bisa berkata, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Dikuduskan nama-Mu Bapa. Dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, di bumi seperti di surga Tuhan. Bahwa kami mampukan kami untuk terus melangkah bersama dengan Engkau. Kami gak mau lagi egois Tuhan. Kami gak mau lagi memeluk berhala kami. Karena kami telah mendapatkan yang terbaik. Yaitu Engkau pribadi, Engkau sendiri.